Jangan dari guru kita Ustaz Roni kepada beliau dikasih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Wali Allah. Assalamualaikum ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Ishhad bareng-bareng. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini turun hujan, walaupun dingin, walaupun becek, walaupun rasanya enak banget kita bakal ngaji ini, pengennya tidur ya. Tapi alhamdulillah atas izin Allah dan niat kita yang tulus karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan wasilah kita niat ngaji yang tiap rutin bulanan kita lakukan ini mudah-mudahan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukti syukur yang utama adalah kita menggunakan waktu, nafas, bahkan tingkah laku dan diri kita hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam mari kita haturkan kepada penghulu alam yang namanya disebutkan walaupun baginda nabi-nabi yang terakhir, tapi namanya disebutkan
Ketika ada di pintu surga, Nabi Adam berkata, wahai Allah, kenapa di depan pintu surga tulisannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Padahal Adam bilang, padahal saya orang pertama yang diciptakan. Tapi kenapa Nabi Muhammad sudah ada namanya? Itulah kehebatan nurnya Nabi Muhammad. Itulah kehebatannya baginda Nabi besar Muhammad. Sampai namanya, orangnya belum ada tapi nurnya sudah lebih dulu diciptakan. Laulaka, laulaka, tidak akan kuciptakan bumi beserta isinya kecuali atas izin Allah dengan wasilah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang sering membaca sholawat, yang hari ini kita sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan syafaatul usma nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat yang saya hormati sahibul wilayah, Bapak RT, Bapak RW yang alhamdulillah istiqomah terus ngaji. Ya, ini penting nih karena hari ini kita akan bahas 7 naungan Allah. 7 naungan Allah ini tidak ada naungan selain naungan Allah nanti pada hari akhir. Bahkan babak penentuan apakah amaliyah kita dikatakan baik dan buruk, nanti akan ada naungan Allah yang akan 7 yang akan diselamatkan oleh naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terhormat yang saya hormati sahibul bait Bapak Yoga sekeluarga. Alhamdulillah di tempatnya ternyata saya baru pertama kesini, tapi sering melihat orangnya tiap pagi siang sore muter bawa kikobra. Alhamdulillah, karena nyari rezekinya sampai tadi ya Pak. Alhamdulillah ternyata rumahnya gudang air mineral. Alhamdulillah, berarti orang lokal mah gak kehausan Pak. Ya, kalau minta air tinggal ke Pak Yoga aja. Alhamdulillah, ini sampai airnya aja air putih, air bening. Mau air putih, air putih katanya tuh. Mintanya air putih, dikasihnya air putih. Enggak, bercanda. Yang terhormat yang saya hormati sahabat saya Ahinal Kiram Bapak Ustadz Oyot. Alhamdulillah beliau juga memilih hadir di majelis ilmu ini, padahal di masjid lagi ramai, subhanallah. Mudah-mudahan dimanapun tempat niatnya ngaji, mudah-mudahan Allah yang paling tahu hati kita Pak. Ya, yang penting niatnya tulus ikhlas ning Gusti Allah, mudah-mudahan diparingi sehat, amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, malam hari ini malam minggu ya, malam yang enak sebenarnya buat kelon Pak. Buat tidur, buat istirahat ya, alhamdulillah. Tapi ini dipakai yang paling hebat lagi, udah nggak bahasa istirahat nggak ada. Ngaji sebulan sekali dipakai buat ngaji, alhamdulillah. Ini godaannya berat ini ngaji hari ini. Keluar, tadi Pak Iwan bilang keluar udah sampai depan gang, tiba-tiba perutnya masalah. Itu kalau nggak niat ngaji bener-bener Pak, habis dari toilet keluar masih hujan bisa tiduran lagi. Ya, tapi dipikir ketemu Satroni 1 bulan sekali lokan kagak ngaji, ya begitu ya. Udah ngaji sebulan sekali lokan kagak ngaji ya, jangan ya. Istiqomah Pak. Ya, udah gak ngaji mingguan, gak ngaji bulanan, masya Allah, romannya udah pinter banget. Apa kata baginda Nabi? Kata baginda Nabi dalam hadisnya, ya, bahkan dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, ya, halaman 144. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Apa sabdanya? Sab'ata yazilluhumullahu fi zilli yaumil la zillu illa zillu. Subhanallah. Romannya pakai sindiran baru ada.
Aduh. Yang hitam, oh yang hitam. Ya jangan yang itu. Kalau tetap dia mah kagak ngopi. Ada 7 golongan manusia Pak, yang tadi nanti di akhir zaman akan mendapat naungan dari Allah. Tidak ada naungan selain naungan Allah. 7 orang ya. 7 golongan yang akan dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Ini penting nih Pak. Yang pertama Al-Imamul Adl. Siapa Pak Ustadz orang yang pertama? Imam yang adil. Ini bisa siapa aja nih. Pak RT kena, Pak RW kena, bapak-bapak kena. Imam yang adil maksudnya gimana Pak Ustadz? Imam yang amanah. Imam yang adil itu di tengah Pak, nggak boleh berat ke kanan, nggak boleh berat ke kiri, nggak boleh punya kepentingan, nggak boleh suka banget sama orang, nggak boleh benci banget sama orang juga nggak boleh, karena kalau sukanya suka berlebihan, keselnya kesel berlebihan, maka tidak bisa berlaku adil. Contoh kecil Pak. Bapak punya anak, sayang banget. Anak kita berantem sama anak tetangga, padahal anak kita yang salah. Saking cintanya tuh sama bocah, saking cintanya sama anak kita belain. Awas lu ya. Padahal anak kita yang salah. Ya. Jadi adil itu nggak boleh memihak ke kanan, nggak boleh memihak ke kiri. Ya, Pak RT dapat bantuan BLT, contoh ini mah. Pak RT dapat bantuan BLT, 1 orang 350.000. Tuh Pak RT godaannya. Harus ngasih BLT sama masyarakat miskin, masyarakat yang nggak mampu. Ya, kalau jadi RT-nya nggak amanah dan nggak adil, itu bahaya. BLT-nya nggak sampai kepada orang miskin. Tuh, ya penting nih, adil itu di tengah, nggak boleh mihak ke kanan, nggak boleh mihak ke kiri. Dan pemimpin yang adil, pemimpin yang akan mendapatkan naungan Allah, dapat pertolongan Allah Pak. Modalnya jadi Al-Imamul Adl, pemimpin yang adil, pemimpin yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Udah PRT lah, gampang lah. Udah itu sembako keluarga saya aja, tak PRT dapat lah gitu ya. Masya Allah. Itu godaannya Pak. Jadi pemimpin berat ya, godaannya banyak ya. Apalagi sekarang semua serba naik ini. BBM naik, 9 bahkan bahan pokok ikutan naik. Coba. Ini kalau iman yang nggak dinaikin kita lupa Pak. Kalau iman nggak dinaikin sama Allah, kalau kita nggak yakin sama Allah, gara-gara BBM naik kita bisa khilaf. Ya, maka jadi pemimpin kudu adil, nggak boleh mihak ke kanan, nggak boleh mihak ke kiri, harus netral. Bapak juga punya anak Bapak 9, juga kudu adil. 9-9-nya adalah anak Bapak yang harus dikasih sayang sama rata. Pak Kedua DKM juga kudu adil. Kudu adil. Ustaz Roni sampai hari ini jadwal Jumat belum sampai dari Al-Muhajirin. Masya Allah. Ya, kudu adil. Ya, yang pertama pemimpin kudu adil, yang mendapat naungan, yang dapat pertolongan Allah itu adalah pemimpin yang adil. Ya, yang kedua, yang nanti pada hari kiamat mendapatkan naungan Allah, yang pertama adalah Al-Imamul Adl, yang kedua adalah wasyabun nasya fi ibadatillah. Siapa Pak Ustaz? Seorang pemuda
yang tumbuh dewasa tapi rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah nih, nyari pemuda yang begini susah. Kebanyakan pemuda senangnya nongkrong, apalagi sekarang zamannya gadget, main game, boro-boro ingat ngaji, boro-boro ingat sholat. Ini penting. Kalau ada anak muda yang begitu di Geria Ida Serpong, itu anak muda mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nih anak muda begitu, ada? Nggak ada anak muda ya? Ini mah senior semua. Ya. Muda Pak Ustadz, dari pusat ke bawah gitu ya. Tapi kalau dari pusat ke atas mah kita udah tua. Ya. Kalau ada pemuda rajin banget ke masjid, jangan jangan diisengin, biarin. Karena dengan pemuda semangatnya lagi tinggi-tingginya. Ya. Kalau dia punya keinginan ke masjid, didukung. Yang ajan jangan bapak-bapak baik, yang ajan anakmu muda. Ya ini yang ajan kongkong. Sholatnya sholat subuh, amenyo, hu akbar, amenyo, hu akbar. Pada orang ngomongnya Allahu Akbar, dia bilang amenyo, hu akbar. Kalau anak muda mah enak, suaranya kencang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, anak muda bagian gada terdepan. Ya, ini bapak-bapaknya ngaji, PR-nya lagi anak muda dibikin ngaji. Kalau malam minggu pada nongkrong di Blok V itu Pak, sampai 1:30 pagi main gitar. Ada apa itu bocah? Tahu anak siapa itu? Ya, enggak, bukan anak Blok A kayaknya. Tapi bapaknya di sini. Ya. Ya, kalau ada anak muda lagi getol ngaji, didukung Pak. Ya, belajar Quran, belajar ngaji, belajar apapun yang sifatnya positif silakan. Bahkan masjid jangan dipakai ngaji baik. Di Jogokarian Jogja Pak, itu masjid ada wifi-nya. Itu bocah nongkrong di masjid, belajarnya di masjid. Bahkan dibikinin lapangan futsal. Bocah waktunya sore pada main futsal, giliran ajan dia pada sholat. Kegiatannya positif. Karena kalau tiap hari megangnya handphone bahaya. Ini handphone kalau nggak pinter-pinter banget mah kita Pak kecolongan sama bocah. Bahkan lebih pinter anak kita dibanding kita Pak. Coba. Anak kita pinter banget Pak. Anak umur 1, 2, 3, 4, 5 tahun gacor banget main HP. Nah kita kenal HP baru ini Pak. Lah bocah sekarang nih model segini, Masya Allah. Lihat YouTube, ya, lihat snack video. Sampai kemarin saya lihat ada namanya Pargoy Syndrome. Jadi kalau nggak dengar musik dia goyang gitu Pak. Masya Allah. Dengar musik goyang. Naik motor dengar musik juga goyang, berhenti sampai kena penyakit namanya Pargoy Syndrome. Ada tuh Pak. Maka nggak boleh berlebihan nih. PR kita orang tua ngejaga ini anak-anak kita nih, jangan sampai namanya main HP berlebihan. Ya. Justru kalau ada anak muda yang demen ngaji, demen ke masjid. Dulu Pak, zaman kita ngaji, malam minggu itu bocah anak muda tidurnya di masjid. Nggak tidur di rumah. Tidur di masjid. Belajar tuh bocah tong, lu ke masjid tuh, berangkat ngaji. Ya. Belajar alif, belajar ba, alif fathah a, alif kasroh i, alif doma u, a, i, u. Dulu, sekarang mah adanya ikro. Jadi kalau ada anak muda demen banget ngaji, didukung ya. Karena anak muda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah anak muda yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mudah-mudahan kita ada di salah satunya Pak.
Yang ketiga adalah warajula qalbuhu ma'al qafil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut sama masjid. Jadi kalau dengar masjid, dengar pengajian, senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini hari Minggu kita ada pengajian rutin di rumah, kita ngedengerin. Alhamdulillah. Kalau bisa datang kita datang. Jadi kalau ngedenger masjid itu bukan Allahu Akbar, sholat lagi baik. Ya, ajan lagi bang. Hatinya kudu cinta sama masjid, Pak. Masjid itu kalau buat orang beriman kayak ikan sama air. Jangan jauhin masjid. Kalau rumah kita nomor 43 di kanan dan di kiri, di depan dan di belakang nomor 43, itu boleh nggak ke masjid? Boleh. Kalau rumah kita dari masjid nomor 43, nih ya, nomor 43 rumah kita di belakang, di depan, di samping kanan dan kiri nomor 43, nggak dengerin suara masjid, boleh nggak ke masjid? Budek. Syaratnya nomor 43 nggak dengerin suara maka toa kencengin, toa gede. Ini yang masjid, yang masjid itu lagi baik. Ya, dengerin masjid, Pak. Suara azan itu panggilan Allah. Kita baru ngerasain nikmat itu panggilan azan, Pak, pada saat sakaratul maut. Beneran. Kalau sekarang mah kagak ngepek. Apalagi udah sholat duluan nih. Masjid Al-Muhajirin belum azan, Masjid Al-Ikhlas sudah azan, sholat duluan. Tiba-tiba Masjid Al-Muhajirin azannya belakangan. Ya tadi. Gua udah sholat. Dengar azan biasa banget. Kalau dengar azan dijawab, Pak. Bu, dengar azan kalau Allahu Akbar jawabnya sama, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, maka dijawabnya juga sama, asyhadu an la ilaha illallah. Dijawab, Pak. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka jawabannya juga sama, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang beda ketika baca apa? Hayya 'alas sholah. Kenapa? Ketika baca hayya 'alas sholah jawabnya ke hayya 'alas sholah. Jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil. Allah bilang, woi manusia sholat. Ada yang pada sholat nggak? Semuanya ikut sholat nggak? Enggak. Karena yang dimampukan Allah adalah orang-orang yang beriman, yang hatinya terpaut sama masjid. Al-Muhajirin azan lo kan sebelum sholat semua, kagak. Ya nggak? Hatinya hati yang terpaut sama masjid. Maka la haula, tidak ada daya, wala quwata, dan tidak ada kekuatan illa billah, kecuali atas pertolongan Allah. Tapi bisa Bapak maksain deh istiqomah nih, mulai hari ini dengerin azan masjid, Bapak langsung ke masjid. Mulai hari itu Bapak sibuk, berat, anak sakit, istri kerja, atau juga sebaliknya, warung nggak ada yang nungguin. Ya, coba dah berangkat dari hari ini istiqomah, mesti ada aja godaannya. Karena orang ibadah itu bukan karena kita, Pak, bukan karena kemampuan kita, tapi Allah yang mempermudah urusan kita. Ya bisa. Coba deh, kita mau istiqomah, jaga wudhu. Pas wudhu nggak belajar istiqomah, wudhunya lancar. Tapi pas mau istiqomah belajar wudhu, mesti godaannya ada aja. Dipegang lah, kentut lah, itu godaannya. Ya Pak, maka ini penting nih.
kita kudu terpaut hatinya sama masjid, karena masjid menurut kita orang yang beriman adalah rumah kita. Sebaik-baiknya tempat ibadah itu adalah masjid. Bumi Allah terbaik itu adalah masjid. Ya, dan sejelek-jeleknya tempat adalah pasar. Ya. Yang pertama tadi apa masih ingat? Yang pertama adalah imam yang adil, ya, imam yang adil. Yang kedua pemuda, ya, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, seseorang yang hatinya terpaut sama masjid, ya. Jadi kalau Pak DKM ngumumin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, ini hari Minggu kita kerja bakti masjid, alhamdulillah. Berangkat Pak? Berangkat ke pasar. Berangkat nganterin istri ke pasar. Pulangnya beliin gorengan. Nah begitu, ini udah kagak kerja bakti, nongol kagak, ngasih makanan juga kan. Aduh, sabar geledek dah. Ya, punya rezeki bapak nggak bisa kerja bakti, ada rezeki bapak beliin kue. Tuh di pasar Perhubung ada toko kue gede banget Pak, masya Allah, kue apa be ada. Ya, ngeluarin duit kasih Pak Ustad, saya nggak bisa ikut kerja bakti, ini bagilah yang pada kerja bakti, alhamdulillah. Begitu loh Pak. Ya, romanya kita orang peka banget sih. Ya, supaya hati kita terpaut sama masjid, urusan masjid bismillah aja. Gusti Allah boten sare, Gusti Allah paling tahu. Bapak nggak ikut kerja bakti, makanan yang Bapak kasih dan makanan itu dimakan sama orang yang kerja bakti, Bapak dapat amal jari. Jadi ya dapat amal sedekah Pak. Ya, berangkat ke pasar nggak apa-apa, tapi pulangnya beli gorengan, beli makanan. Ya. Yang keempat, warajulani tuhaba fillah ijtama' alaihi wa tarraqa alaihi. Dua orang yang saling mencintai di jalan Allah dan keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Ini penting Pak. Mencintai itu bukan hanya laki-laki sama perempuan, bukan hanya bapak sama istri bapak, bukan. Pak Ustadz Oyon dengan Pak Eko dengan Pak Iwan dengan Pak Yoga, saya dengan kita mencintai niatnya karena Allah. Nah, cinta yang tumbuh dengan kepentingan beribadah kepada Allah dan berbuat baik, itu salah satu golongan orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau ketemu sahabat nih Pak, ini kan kita sahabat nih di dunia. Berharap nanti kita jadi sahabat di akhirat. Jadi kalau diingetin sama sahabat, diingetin sama Pak RT, diingetin sama Pak Ustad, jangan marah. Berarti Pak Ustad sayang. Tapi Pak Ustad juga ngingetinnya yang benar. Lagi marah diomeh. Bagi emosi dinasehati. Udah tahu lagi marah, Pak Ustadz datang, Assalamualaikum, gak boleh begitu Pak, gak bisa. Ya. Memberikan nasihat juga kudu ngelihat tempat. Dan yang paling penting kalau nasihat itu diminta Pak. Bapak lagi bingung nih, ya Allah ini lagi ada masalah, kira-kira penyelesaiannya gimana ya? Oh, ketemu sama Pak Ustadz. Ketika orang itu minta diberikan nasihat, Bapak dengerin dulu ceritanya. Masalahnya A sampai Z didengerin dulu, jangan sotoy. Belum selesai ngomong, bentar Pak, saya tahu jawaban dari permasalahan Bapak. Wah, udah kayak Gus Samsudin, ya, nama pesulap merah, ya, lagi ramai, lagi viral. Tuh, sekarang pesulap merah lagi mau disantet sama dukun se-Indonesia. Ya, repot Pak. Kalau ilmu logika sama ilmu kebatinan harus disatuin, bingung. Ya. Orang nggak pernah ngelihat pocong sama orang pernah ngelihat pocong bingung.
Apalagi lihat pocongnya di TV. Coba dah, pocong di TV ini dihitemin. Pocong asli, masya Allah. Beneran Pak kalau mau ngeliat Pak. Cuman kita makan suka bingung. Kita nih agama Islam ini agama yang Tuhannya nggak kelihatan. Tiba-tiba mesti disamain sama orang yang Tuhannya ada, yang nggak bisa. Kentut kelihatan. Kerasa nggak kentut bau? Berasa. Bisa diwujudkan kentut? Nggak bisa. Angin nih pakai kipas, berasa nggak dingin? Dingin. Bentuknya angin gimana? Nggak bisa. Ya, jadi nggak semua hal itu bisa diwujudkan. Apalagi Allah wujud kidambaka mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat qudrat iradat. Allah tuh wujud, emang ada wujudnya, tapi bukan wujudnya tiba-tiba Allah seperti bangku, bukan. Ya, jangan disamakan Allah itu beda dengan makhluknya. Pak Ustaz, Allah itu yang tulisannya di masjid, bukan. Allah itu bukan A-L-L-O-H, bukan alif lam lam H, bukan. Allah itu penjabarannya, bacaannya Allah, tapi sejatinya Allah bukan itu. Ya, jadi kita jangan sampai multi tafsir nih, membedakan Allah dengan makhluk yang lain. Allah itu beda dengan makhluk Allah yang lain. Ya. Kalau ada dua orang yang saling mencintai karena Allah, berteman karena Allah, berpisah karena Allah, itu adalah orang yang mendapatkan naungan 7 naungan Allah, dan salah satunya adalah orang yang mencintai karena Allah. Bapak kalau nolong orang nih, bapak orang kaya, bapak dermawan banget. Tiba-tiba teman lagi kesusahan, bapak tolongin, alhamdulillah. Niatnya kudu karena Allah Pak, jangan karena yang lain. Ketika bapak niatkan itu merasa diri bapak adalah orang yang dermawan dan tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, repot. Nanti pertanggungjawaban kita sama Gusti Allah. Orang yang masuk neraka duluan nih kita Pak. Ustaz, orang yang alim itu masuk nerakanya duluan kalau dia ngaji, kalau dia ceramah, kalau dia ngajarin, niatnya mendapatkan pujian karena kealimannya, masuk nerakanya duluan. Repot Pak. Orang yang sodako, orang yang kaya, yang ngerasa dirinya lebih baik, bahkan ingin mendapatkan pujian dari makhluk selain daripada Allah, masuk nerakanya duluan. Berat. Jadi kalau namanya berbuat baik itu ukurannya niat kita karena Allah. Ya. Yang pertama imam yang adil, yang kedua pemuda yang tumbuh dewasa, yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga seseorang yang hatinya berpaut sama masjid. Yang keempat adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, dan keduanya berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan Pak. Ya, kita nih hidup di dunia sebentar Pak, sebentar banget. Bayangin Pak, kemarin hari Minggu, besok udah Minggu lagi. Itu kalau kita nggak pakai ibadah nyesel. Lah ukurannya hari kan bukan 7. Bukan Pak, ukuran waktu bukan sebulan, ukuran waktu bukan setahun, ukuran waktu itu cuma 3. Now, ayeuna, saiki, ya, besok, sama kemarin. Coba dah, dihitung-hitung dah. Jangan ngikutin hari Senin, Selasa, Rabu, jangan. Otoh kita lagi mengulang hidup kok. Kemarin jam 7 malam, sekarang jam 7 malam kita sama. Besok pagi kita ngopi jam 7 pagi. Besok pagi juga, hari ini kita ngopi jam 7 pagi juga sama. Kita lagi mengulangi hari Pak. Dan orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, Bu. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Ya, jadi kalau kemarin masaknya sayur asam, besok jangan masak sayur asam lagi. Ya, masak kangkung, ngantuk.
Yang kelima, wah ini berat ini. Warajula ta'tuhun amrutun zadat mazhaba jamali faqala inni akhafullah. Siapa tuh Pak Ustaz? Seorang laki-laki yang diajak berzina. Wow. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, aku takut kepada Allah. Ada begitu ada? Ada kan? Ada laki-laki nih, kita Pak laki-laki, datang cewek cakep, masya Allah, bodinya udah kayak gitar Spanyol, cantik, ya nyamuk bayi nempel licin, karena glowing, pakai skincare, ya sampai kutilnya nggak ada, cakep banget mulus, cantik berwibawa. Terus dia ngajak kita berzina. Terus kita bilang, saya takut kepada Allah Subhanahu. Ada begitu ada? Rumahnya kayaknya berat bener ngomongnya. Pak Ustaz, kalau yang goda saya jelek, gendut hitam, saya berani ngomong begitu Pak Ustaz. Saya takut kepada Allah. Ini yang godain, masya Allah Tan. Ente kalau digoda, masya Allah, cewek buih. Betis bunting padi, betis bunting padi, bibir mawar mereka, mawar merah mereka, hidung mancung seluring-selunai, ya saudara. Kalau ada seorang laki-laki tiba-tiba diajak berzina sama orang yang cantik, cewek yang cantik, lagi berkedudukan, pangkatnya gede, misal contoh anggota dewan, Pak Ustaz Toyot digoda sama Angel Karamoy, kegoda nggak? Bang Haji baik kegoda, Langsung kita deh. Bang Haji Omar Rimain nama aja kegoda, apalagi Ustaz Toyot, ampun Pak Ustaz, iman boleh kuat, imin goda. Ingat. Astagfirullahaladzim. Kalau ada kita nih kita laki-laki digoda sama cewek yang cantik berkedudukan, dia ngajak berzina dan kita ngomong ana akhafullah, saya takut kepada Allah, berarti Bapak dapat dari salah satu 7 naungan Allah, insya Allah. Siapa Iwan? Saya utus besok pramugari Garuda, ya. Ya, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, ana akhafullah. Siapa tadi? Siapa? Ya. Ini kalau yang godain mah hitam digaruk ngebul, ana akhafullah bisa. Ya. Berat ya, ini godaan. Kalau ada laki-laki ya tiba-tiba digoda oleh wanita cantik, apalagi punya kedudukan, maka Bapak harus jawab ana akhafullah. Insya Allah bisa Pak, yakin ya, karena rumput tetangga itu lebih hijau karena diurusin, rumput kita nggak diurusin, jadinya butek begitu Pak. Kenapa rumput tetangga hijau? Karena diopenin ya, seminggu sekali masuk salon. Lah perempuan mau begitu Pak, kasih duit, jangan di dapur be. Dengar tuh. Oh denger ini. Ibu seneng banget ibu. Refreshing, seminggu sekali diajak ke mall. Ini diajak ke mall malah. Diajak tidur baik, diajak jalan-jalan ya. Pak Ustaz, yang nggak usah jauh-jauh Pak Ustaz, saya mah nggak usah diajak ke mall, diajak ke Alfa aja bahagia banget. Ya, diajak ke Indomaret aja bahagia. Pak bener Pak, jadi ibu tuh stres Pak. Di rumah itu ketemu dapur lagi, cucian lagi, ngomong anak lagi. Lah kalau laki-laki mah kan enggak, keluar rumah
lewatnya BSD beda ketemu yang putih-putih ya, Cina-Cina. Iya, refreshingnya banyak. Makan di luar nasi padang beda. Ya, enak. Tapi kalau istri kita, masya Allah, kalau bisa gerutu aja gerutu. Dan perempuan kalau udah capek dia ngoceh, itu biarin baik, dia lagi buang sampah, bapak harus jadi tempat sampah. Karena kalau bapak nutup nggak jadi tempat sampah, istri kita ceritanya ke orang lain, jadinya gibah, ngomongin orang. Jadi kalau istri lagi ngomong dengerin bebas. Gus Dur, Pak, Gus Dur. Itu bininya lagi ngomong, Gus Dur diam sampai tidur. Tidur. Kata Ibu Sinta Nurianya, kenapa tidur? Ya udah biarin diemin baik, karena perempuan nanti capek juga berhenti. Jangan diladenin kalau lagi marah, lagi ngoceh, karena mulutnya banyakan iya. Jadi kudu diturutin, Pak. Dan ibu-ibu itu kasih kode, Pak. Ibu-ibu tuh ngomong ngasih kode. Kalau di rumah beras habis, itu ngasih kode. Ya, kita laki-laki kadang kagak paham. Ngasih uang sebulan, udah rasanya beres sebulan, gak usah minta lah lagi. Udah, mah gaji ayah 14, tanggal 14 juga kok. Ya, udah tuh 10 juta buat sebulan, cukup. Nah, tiba-tiba tanggal 20 minta lagi. Begitu Pak, perempuan. Karena urusan di dapur repot, Pak. Apalagi nih BBM naik, semuanya jadi naik, hitungannya naik. Iya, naik semua. Bocah sekolah yang tadinya 3.000 jadi 5.000. Sekarang bensin sekarang ngisi biasa 25.000 full, sekarang 35.000. Insya Allah. Ya. Hidup Jokowi. Ya. Tadi yang kelima ya. Yang keenam. Ya. Wa rajulu tasaddaqa bi shadaqati fa akhtaha hatta la ta'lam simaluhu ma tanfiku yamih. Seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya dengan tangan kanan sampai tangan kirinya nggak tahu. Istilah ini, Pak. Bapak kalau sedekah tangan kanan nggak ngasih, tangan kiri nggak boleh ngelihat. Maksudnya kalau bapak lagi sodako, kalau bapak lagi amal, bapak niatkan murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan punya kepentingan yang lain. Nah, ingat tuh kasusnya siapa? UYM, sodako, mobil ditinggal. Alhamdulillah. Iya. Sodako berdasarkan kemampuan. Pak Ustadz, saya sodakonya 5.000, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya mah 10.000, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya 2.000, alhamdulillah. Pak Ustadz, saya 500 perak, alhamdulillah. Kan seorang kemampuannya masing-masing, dan itu nggak bisa dipaksakan, Pak. Lebih baik ngasih 1 juta ikhlas daripada ngasih 1.000 ngeduh. Ya, lebih baik ngasih berapapun ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru uang yang diamalin, yang disodakohin itu uang yang gak akan pernah hilang, Pak. Pak Ustadz Toyot nih, Bapak punya uang 1 juta, berangkat Bapak ke mall, itu 1 jutanya dibeliin belanjaan, duitnya sampai mana sekarang? Sampai yang punya mall. Andai belanjanya di Giant, punya Giant tuh 1 jutanya. Di rumah bawa apa? Bawa makanan, kita makan, jadi apa? Nggak jadi apa-apa, uang kita muter tuh. Itu bukan uang kita. Yang terakhir, yang ketujuh adalah wa rajula zakarallahu khaliyan fa sadat alaina.
Seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Nah, ini susah nih. Zikir itu ada zikir lisan, ada zikir perbuatan. Kalau zikir lisan, Bapak sering ngomong tuh, sering ucap subhanallah, alhamdulillah, Allah, banyak la ilaha illallah, la illallah. Tapi kalau zikirnya belum sampai Bapak bikin Bapak nangis, belum sampai zikirnya. Jadi baru zikir lisan. Ada lagi zikir perbuatan. Zikir perbuatan gimana Pak Ustadz? Pak Eko keluar rumah tiba-tiba nemu duit 1 juta. Nggak ada yang lihat Pak. Keluar rumahnya jam 3 pagi. 1 juta. Tapi karena Pak Eko zikir perbuatan, 1 jutanya nggak diambil. Ya, difotoin, dipanggilin orang nih, saya nemuin duit 1 juta, diumumin ke masyarakat ini duit siapa. Artinya apa? Dia mawas diri ada Gusti Allah. Itu namanya zikir perbuatan. Kalau bibirnya ngomong subhanallah tapi masih ngambil hak orang, berarti belum zikir. Ada duit 100.000 di jalan, kita tahu itu duit itu jatuh dari dompet ibu lagi jalan naik motor. Kalau orang zikirnya zikir perbuatan, diambil duitnya, dikejar. Bu, mohon maaf saya nemu uang ibu di jalan. Berarti dia mawas diri ada Gusti Allah. Nah, ini zikirnya di tempat yang sepi Pak. Kalau zikirnya rame-rame kan semangat kan? Illallah, wah keren. Tapi ini zikirnya sendiri Bapak di kamar sampai meneteskan air mata. Itu zikir qol. Zikir dengan hati Pak. Karena sejatinya bukan hanya mulut kita yang berzikir, jantung itu berdetak juga berzikir menyebut asma Allah. Allah. Nafas kita Allah. Loh ya, ini penting. Jangan hanya zikir perbuatan, jangan hanya zikir lisan, tapi zikir qalb, zikir yang sampai meneteskan air mata. Karena lisan kita ini diciptakan Gusti Allah hanya untuk menyebut asma Allah. Ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Terakhir kita berdoa kepada Allah. Ini ada permintaan, minta doa anak saya atas nama Charles Alfian Saputra agar diangkat penyakitnya, agar tidak jadi operasi sakit varikogas. Anaknya siapa nih Pak? Boleh minta akuannya satu? Anaknya di kampung. Oh, anaknya di kampung. Oh, Yang botol nak. Invest Pak. Nak, ada yang botol aku ini. Nggak ada yang botol. Udah nggak botol. Botol ada Bu. Baik, kita tutup dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kita lanjutkan dengan doa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah bil maqsud hasil maqasidana ya Allah, hasil maqasidana ya Rahman khusus. Charles Alfian Saputra. Allahumma sallim ya Allah, sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semangat minal kufur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal masyariqil ardil magharibi wa barik susu. Sebutkan nama orang tua kita yang sudah meninggal. Suparman, mati yang timur, kemarin yang bebas, bayi yang bulan.
اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولهم. الفاتحه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kita pasang sikap terbaik, kita angkat kedua tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sampaikan hajat-hajat kita. Cukup di dalam hati sebutkan Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, abdi syakirin, antaba'a min hamdi yu'afin, ya Allah wa ikafi nasid. Ya Rabbana lakal hamdu kablikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi gfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Duhai Allah, di kesempatan ngaji ini ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ibu bapak kami. Jika masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Jika sudah tidak ada, sudah meninggal, lapangkan kuburnya ya Allah. Terimalah iman Islamnya ya Allah, dan jadikan kami anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zalim ya Allah. Ya Allah, kami zalim. Jika Engkau tidak mengampuni kami, sungguh kami adalah orang yang rugi ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah keturunan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salehah. Jadikanlah istri kami istri yang saleh. Jadikanlah kami orang tua yang saleh ya Allah. Dan jadikanlah kami orang tua yang bisa menjadi contoh anak-anak kami ya Allah. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim qulubana wa sallim jasadana wa sallim ruhana. Ya Allah, selamatkan lisan saya ya Allah. Ya Allah, sehatkan badan saya. Ya Allah, sehatkan roh saya ya Allah. Sehatkan hati saya ya Allah. Sehatkanlah seluruh anggota badan ini ya Allah, hanya untuk beribadah kepadamu ya Allah. Allah, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa'amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Karim ya Sattar ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan yang benar datangnya dari Allah, yang salah karena pribadi saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.